pendidikan harus bisa menerjemahkan nilai-nilai normatif menjadi nilai-nilai aktual di dalam kehidupan. Nah, karena itu maka berbagai macam strategi, termasuk bagaimana kurikulum dibangun, bagaimana penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan, itu kan sebenarnya itu instrumen untuk menerjemahkan dan mewujudkan nilai-nilai. Nah, karena itu saya berharap forum guru ini terus berpikir secara runtut, secara sistematik untuk mengidentifikasi problem-problem dunia pendidikan kita. Sekaligus juga mengkonstruksi pemikiran-pemikiran yang dapat menjadi rujukan dan bingkai kita menyelenggarakan pendidikan pada tujuan yang kita capai. Nah, dalam ini maka saya mengajak pada para guru untuk memikirkan 8 kompetensi gitu ya. 8 kompetensi bagi guru Muhammadiyah di dalam mencandra pendidikan agar bisa mengatasi problem kehidupan kebangsaan kita, kemanusiaan kita, sekaligus juga mampu mewujudkan pendidikan pada tujuannya. Apa sih kompetensi yang bisa dibangun itu? Pertama, visi pendidikan nasional. Jadi para guru Muhammadiyah itu perlu membaca secara mendasar, secara paham gitu, dan memahami juga secara utuh tentang visi pendidikan nasional. Visi di sini bukan konsep teknis ya, tapi hal-hal yang bersifat mendasar, termasuk ada aspek filosofisnya, konstitusionalnya, sampai pada tujuan yang ingin dicapai dari dunia pendidikan kita. Nanti rujuk pada pasal 31 UUD 45 misalkan, gitu kan? Kenapa? Karena kenyataannya, gitu, mereka yang ada di dunia pendidikan juga sering mengalami dislokasi, sering mengalami kesenjangan. Kemarin rame-rame soal peta jalan pendidikan Indonesia sampai 2035 ya, sempat ya. Dan saya termasuk yang menyuarakan kenapa agama tidak masuk gitu kan. Saya tidak berpikir semata-mata karena kita kaum beragama, tetapi juga konstitusi kita UUD 45 itu pertama di pasal 29 jelas posisi agama itu kuat di dalam bernegara, berbangsa. Kemudian bahkan ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi sila pertama Pancasila. Nah, secara spesifik bahkan di pasal 31 itu ada 3 nilai yang dicantumkan: iman dan takwa serta akhlak mulia. Bahkan di ayat yang terakhir itu disebut bahwa ada 2 nilai yang harus menjadi rujukan, nilai agama dan persatuan nasional. Nah, kenapa 4 diksi itu hilang atau tidak masuk? Yakni kata iman dan takwa, 3 ya, kata iman dan takwa, kemudian iman dan takwa itu udah 2. Kemudian nilai-nilai agama. Kata akhlak memang masuk. Kalau argumennya bahwa akhlak mewakili iman dan takwa itu jauh berbeda. Begitu juga disebut nilai agama, kenapa tidak masuk? Poin penting saya adalah mereka yang berada di dunia pendidikan sekalipun dan lembaga yang melakukan atau berwenang mengurus kebijakan pendidikan, ternyata gitu ya, visi pendidikan nasional yang mendasar itu tidak terabaikan. Nah, bagaimana mungkin kita membawa bangsa Indonesia itu setidaknya memecahkan 3 problem tadi kalau pendidikan bersifat pragmatis semata-mata? Pragmatis itu apa? Hanya ingin mengejar penguasaan iptek misalkan, hanya ingin mengejar daya saing kemampuan ekonomi, ya itu kan, itu baik, tetapi meninggalkan prinsip lama, prinsip mendasar itu masalah. Maka para aktivis, guru, pimpinan pendidikan Muhammadiyah perlu paham itu, sehingga apa?
ketika ada langkah-langkah konsep kebijakan dan arah pendidikan di tubuh bangsa ini yang kurang pas, tidak sebagaimana mestinya, kita bisa bersuara, kita bisa memberikan pemikiran. Loh, yang paling berhak memberikan catatan-catatan atau masukan atau bahkan juga pengayaan terhadap pemikiran pendidikan nasional itu ya para guru, ya para aktivis yang bergerak di pendidikan. Karena itu jangan abai juga bahwa para guru harus paham itu. Nah, yang kedua, kompetensi kita adalah visi pendidikan Muhammadiyah. Karena Bapak Ibu ini bergerak di pendidikan atau lembaga pendidikan Muhammadiyah, maka perlu paham tentang peta jalan, tentang filosofi, tentang konsep-konsep dasar yang ada di pendidikan Muhammadiyah. Mungkin sebagian sudah paham, tapi sebagian mungkin, saya kan guru, ngapain mempelajari pendidikan Muhammadiyah? Pertanyaan bisa dibalik, justru karena Bapak Ibu guru, bagaimana bisa mendidik anak-anak didik kita kalau nggak paham tentang visi atau dasar filosofi dan arah pendidikan Muhammadiyah, pendidikan Islam yang berkemajuan. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu paham tentang hal-hal yang pokok dari pendidikan Muhammadiyah, karena itu yang menjadi modal kita menyelenggarakan pendidikan. Yang ketiga, para guru itu termasuk para aktivis pendidikan itu perlu punya integritas moral atau akhlak. Kenapa? Dulu kan dunia pendidikan itu begitu idealis di masyarakat. Guru itu bahkan kan sampai dianonimkan, digugu dan ditiru kan gitu. Kita ini termasuk generasi saya yang masih masa lampau gitu kan. Dulu citra guru itu begitu melekat dalam hati kita gitu ya. Biarpun banyak guru yang sederhana hidupnya, tetapi mereka menjadi role model. Bahkan ketika kita sukses itu selalu selain orang tua itu guru yang kita kenal, kan gitu. Kenapa? Karena guru-guru di masa lalu itu mampu menjaga integritas diri, moral, akhlak, komitmen, dan lain sebagainya. Nah, saya percaya Bapak Ibu sekalian yang ada di Muhammadiyah tentu memiliki dasar itu, tetapi ini harus menjadi culture dan state of mind kita semua, bahwa latar belakang apapun dari Bapak Ibu sekalian di bidang ilmu yang membuat Bapak Ibu menjadi guru, itu tetap integritas atau komitmen diri itu harus selalu menjadi role model, menjadi uswah hasanah. Memang manusia tidak ada yang sempurna, dan kita jangan ingin jadi malaikat kan gitu. Tetapi kita harus tetap menjaga nilai-nilai akhlak itu menjadi panduan hidup kita, kata sejalan tindakan, dan itu merupakan bentuk pendidikan yang paling konkret. Murid itu, siswa itu akan mengidentifikasi diri dengan guru ketika dia di sekolah. Maka kita ini sering sedih kan kalau ada praktek-praktek yang bersifat kasus gitu di sekolah, di lingkungan pendidikan, guru melakukan kekerasan, guru melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya atau sesama gitu kan. Kemudian guru bertindak hal yang asusila. Memang selalu kecil jumlahnya kan begitu. Tetapi jangan sampai hal ini itu kemudian menjadi culture yang permisif, bahwa kita selalu mentoleransi hal seperti ini. Karena apa? Kalau dunia guru sudah jebol di aspek role model ini, maka ya siapa lagi yang bisa digugu dan ditiru kan begitu. Jadi ini perlu menjadi rujukan kita semua, integritas akhlak. Kemudian yang keempat, wawasan keislaman. Guru-guru Muhammadiyah itu perlu belajar ya Islam
yang menjadi wawasan Muhammadiyah. Putusan Tarji, Al-Islam Kemuhammadiyahan itu harus dipelajari. Jangan begini, saya kan bukan guru Al-Islam Kemuhammadiyahan, saya guru matematika, saya guru fisika, saya guru kimia, saya guru sosiologi, saya guru ini dan itu. Guru-guru Muhammadiyah apapun latar belakangnya harus paham tentang hal-hal pokok dari keislaman yang ada di Muhammadiyah. Agar apa? Ya agar ada panduan pokok di dalam kehidupan berislam dan bermuhammadiyah. Tentu juga dipraktekkan gitu, termasuk ketika menghadapi pandemi. Ya ikutilah kebijakan PP, ikuti tarjih. Termasuk kemarin ketika Idul Fitri, Idul Adha, ketika tarjih menganjurkan supaya kita beribadah di rumah. Kira-kira para guru Muhammadiyah mengikuti tarjih atau enggak gitu kan? Ini jadi ukuran saja. Bukan soal kita ini monolitik, tetapi Bapak Ibu sekalian, yang diputuskan tarjih itu dasarnya kuat, baik dari segi Al-Quran, dari hadis sampai pada ijtihad dan usul fikih. Kalau kemudian ada ulama lain dan organisasi Islam lain, kita hormati tapi jangan diikuti. Kalau oleh guru-guru Muhammadiyah, kalau oleh warga Muhammadiyah, ikutilah tarjih. Jangan ragu, tidak mungkin PP Muhammadiyah dan tarjih itu membawa Bapak Ibu sekalian menjadi beragama yang salah, itu tidak mungkin. Jadi itu patokannya di situ aja. Pahami hal-hal yang bersifat pokok dari wawasan keislaman Muhammadiyah, wawasan Islam berkemajuan. Itu yang keempat ya, jadi wawasan keislaman. Kemudian yang kelima tentu wawasan keilmuan. Sekarang ini eranya ilmu itu interkoneksi kan gitu. Sebenarnya sejak dulu Islam itu memelopori ilmu yang interkoneksi, tidak sektoral gitu ya. Ilmu eksakta, ilmu sosial itu juga bisa berdialog, bisa interkoneksi, tapi tidak harus melebur semuanya. Yang namanya interkoneksi itu kan saling paham gitu kan. Nah belajarlah mereka yang di eksak sedikit belajar tentang perspektif ilmu sosial dan sebaliknya. Agar apa? Agar satu sama lain tidak saling bertabrakan gitu ya. Karena dasar-dasar ilmu itu kan juga akhirnya pada filsafat kan. Apa yang disebut dengan filsafat ilmu itu sebenarnya tidak mengakar apa itu sosial atau eksak, sama. Nah ini penting, karena itu tentu para guru itu tidak ada salahnya juga, bahkan baik tradisi membaca hal-hal yang bersifat keilmuan. Jangan sampai kita ini jadul gitu ya, ketinggalan zaman dalam hal rujukan keilmuan. Boleh jadi kalau siswa-siswi kita itu mungkin ya akan selalu kalah lah sama guru. Biarpun sekarang bisa jadi ya anak-anak bisa mengalahkan gurunya karena dia belajar lebih cepat mungkin dari berbagai sumber, sementara gurunya kurang waktu untuk belajar gitu kan. Jadi guru itu juga hati-hati sekarang ini, banyak murid-murid kita yang pandai-pandai gitu kan. Karena itu maka guru harus banyak membaca juga hal-hal yang bersifat keilmuan. Jangan sampai juga kita ini ketinggalan kereta gitu kan. Para pegiat pendidikan di Dikdasmen juga sama, belajar perspektif keilmuan dari berbagai hal. Jadi 5 wawasan keilmuan. Kemudian yang ke-6 itu wawasan inklusi. Wawasan inklusi itu maksud saya adalah wawasan pandangan dan relasi sosial dan peran kita dalam kehidupan harus lebih mencair, harus lebih luas, baik dalam hal keislaman, keumatan, kebangsaan, sampai kemanusiaan global. Jadi guru itu harus punya wawasan inklusi. Inklusi bukan hanya sekedar metode belajar untuk semua orang gitu kan, tapi inklusi itu juga sebagai cara pandang kita dan cara pergaulan kita, serta peran kita dalam kehidupan masyarakat. Agar guru itu tidak menjadi orang yang miopik. Miopik itu seperti katak dalam tempurung. Itu
bahasa yang paling pas. Katak dalam tempurung itu ya pergaulan terbatas, melihat golongan lain yang berbeda musuh, gitu kan. Kemudian melihat dunia lain, entah dalam keumatan, kebangsaan sampai kemanusiaan global itu ya kemudian dengan pandangan yang sempit, gitu ya. Kenapa? Karena guru ini akan mengajarkan dan menjadi rujukan edukasi siswa. Ya kalau gurunya tidak inklusi, nanti siswanya juga jadi eksklusif kan gitu. Lebih-lebih di kawasan-kawasan di mana kita ini minoritas misalkan, itu kan nilai-nilai inklusinya harus semakin dikembangkan. Para guru yang ada di Papua, di NTT gitu kan, di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah dasar menengah sampai tinggi, termasuk di TK Aba, itu sekarang wawasan inklusinya sudah luar biasa. Nah, guru-guru harus seperti itu, bahwa wawasan inklusi kita ini harus diperluas. Gitu. Guru harus, karena kalau guru itu sempit wawasannya, ya nanti akan jadi rujukan muridnya. Jadi dulu sempat ada heboh ya TK Aba itu, Islam yes, kafir no gitu. Itu salah dalam cara mendidik. Karena wawasan keislamannya terbatas, maka TK Aba lewat PP Aisyah kan kemudian melakukan reformasi. Yang seperti itu jangan sampai menjadi ajaran di lingkungan kita. Bahwa kita punya konsep ahlul kitab, punya konsep tentang kafir, beriman itu iya, tetapi perspektifnya luas sekali. Tapi jangan kemudian dididik dengan cara yang instan seperti itu. Itu melahirkan pandangan keagamaan yang sempit nanti. Nah, kemudian yang ketujuh, profesionalitas. Saya percaya Bapak Ibu sekarang itu daya saingnya di situ. Guru kalau tidak profesional sekarang ini ya ketinggalan zaman, bahkan akan kalah oleh persaingan kan begitu. Termasuk dalam penguasaan IT. Di era pandemi ini ketika kita harus belajar daring, online, ya para guru niscaya harus mau belajar. Sekarang ini ya kalau para guru Muhammadiyah tidak mengembangkan profesionalitas yang tinggi, itu nanti lembaga pendidikan kita sendiri akan kalah kualitas. Tapi mohon jangan dipertentangan profesionalitas dengan keikhlasan, dengan nilai agama. Justru itu satu kesatuan. Profesi itu nggak ada bertentangan dengan ikhlas. Anda bisa semakin ikhlas dan semakin profesional. Anda semakin profesional dan menjadi orang yang punya integritas akhlak yang baik. Jadi tidak ada pertentangan antara profesi dan nilai. Bahkan dalam profesionalitas itu kan ada value apa? Misalkan responsibility gitu kan. Profesionalitas itu bukan ada uang, ada kerja. Itu namanya pabrik. Kalau tidak ada uang maka tidak ada kerja kan gitu. Itu pabrik bukan profesi. Profesionalitas itu kecanggihan, kemampuan dan kelebihan kita di dalam profesi tertentu dan ada penghidmatan kita di dalam. Nah, tentu kita berharap ke depan kesejahteraan guru juga makin baik. Mudah-mudahan ini yang terus kita usahakan. Dan terakhir yang 8 itu inovasi. Kompetensi guru Muhammadiyah, guru berkemajuan itu harus punya kemampuan inovasi. Selalu menghasilkan hal-hal yang baru. Sesuatu yang baru itu karena kita terus bergumul dengan ilmu, dengan penelitian, dengan riset gitu dan lain sebagainya. Sertifikasi oke gitu, tetapi inovasi itu juga menjadi bagian dari kehadiran guru. Tapi jangan berargumen gini, aduh sudah berat, beban harus inovatif lagi. Ya hidup memang seperti itu. Hidup kita ini selalu menghadapi tantangan gitu. Kalau hidup itu mudah, lebih baik cepat meninggal. Karena apa? Tantangan itu harus dihadapi oleh orang yang berani hidup, bukan yang berani mati. Mati itu, kematian itu tidak usah berani atau takut, karena akan datang dengan sendirinya. Berani hidup yang harus kita jalani. Tetapi hidup yang seksama, hidup yang bernilai, hidup yang bermakna.
Jadi inovasi itu menjadi penting. Jadi itu 8 kompetensi guru berkemajuan lah. Visi pendidikan nasional, visi pendidikan Muhammadiyah, integritas akhlak, wawasan keislaman, wawasan keilmuan, wawasan inklusi, profesionalitas, dan inovasi.